Berita Sumsel 24 jam hari ini. Sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Palembang kembali beroperasional di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Namun pada hari pertama dibukanya mal, pengunjung masih terlihat sepi. Beginilah suasana di dalam Palembang Square Mall pada hari pertama beroperasional dalam masa PPKM level 4. Terlihat pengunjung yang datang belum seramai biasanya, bahkan masih ada tenan belum membuka usahanya. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Palembang Icon. Jumlah pengunjung yang datang belum normal seperti biasa. Markom PS dan PSX Mall Intan Indriana mengatakan pusat perbelanjaan yang ada di Jalan POM 9 tersebut sudah mulai beroperasi sejak kemarin. Hal ini berdasarkan surat edaran Wali Kota Palembang. Lebih jauh, kata Intan, baik PS maupun PSX Mall sudah dibuka dari pukul 10 pagi hingga 8 malam sesuai edaran Wali Kota Palembang. Pengunjung yang masuk harus diukur suhu tubuhnya dan dianjurkan untuk mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Senada, Direktur Palembang Icon Choing mengaku masih merujuk peraturan dalam negeri dan surat edaran Wali Kota Palembang dalam mengoperasionalkan mal di masa PPKM level 4. Setiap pengunjung yang datang ke mal tersebut juga dibatasi hingga 50%. Di tempat terpisah, Wali Kota Palembang Haji Harno Joyo mengatakan Kota Palembang saat ini masih memberlakukan PPKM level 4. Meski demikian, aturannya lebih dilonggarkan, salah satunya mal boleh dibuka. Harno Joyo menjelaskan ada beberapa syarat yang harus dipatuhi pengelola mal seperti kapasitas pengunjung maksimal 50% dengan waktu operasional dimulai pukul 10 pagi hingga 8 malam. Sementara terkait pengunjung yang divaksin, dia menyerahkan kebijakan tersebut kepada pemilik mal. Dia menekankan agar pemilik mal mematuhi aturan tersebut karena operasional mal nantinya diawasi oleh pihak kepolisian dan petugas Satpol PP Kota Palembang. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana dan Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Pemirsa, kembali beroperasionalnya pusat perbelanjaan di Palembang memberi aura semangat bagi pelaku UMKM dalam mengumpulkan pundi uang. Sebab selama PPKM, UMKM yang menyewa tenan di mal harus ditutup. Meski pengunjung mal masih cukup sepi pada hari pertama beroperasional, Nia SPG Butik Fatimah terlihat begitu semangat membuka tenan fashionnya. Sebab kembali beroperasional mal ini memberikan peluang bagi dirinya untuk mendapatkan pemasukan uang. Kepada palpres.com, dia mengaku pada masa PPKM, butiknya tutup selama hampir 1 bulan. Meski sudah berupaya berjualan melalui online, namun diakuinya tidak maksimal. Hari pertama kita buka masih sepi ya? Tapi turun drastis. Jauh ya? Jauh. Kemarin PPKM buka tutupnya berapa lama, Mbak? Hampir 1 bulan. 1 bulan. Jadi kita jualan lewat medsos atau nggak jualan sama sekali? Nggak jualan sama sekali, kan kami cuma jualan di rumah aja. Yang belum PPKM bisa jual 20 baju. 25 baju. Jadi sama sebulan nanti pemasukan, Mbak? Nggak ada pemasukan sama sekali semenjak sama PPKM itu benar-benar turun drastis, nggak ada pemasukan. Terpisah Store Manager Ace Hardware PS Mall, Dadang Lezuardi mengaku jumlah pengunjung yang datang di hari pertama baru sekitar 10%. Sebelum beroperasi, pihaknya juga sudah gencar memberikan informasi jika Ace Hardware kembali buka pada 24 Agustus 2021 melalui sosial media. Namun jumlah pengunjung yang datang belum banyak seperti kondisi normal. Berdasarkan surat instruksi dari Mendagri bahwa per hari ini tanggal 24 Agustus 2021 seluruh mal yang ada di Kota Palembang sudah mulai bisa beroperasi, dan di Ace Hardware Palembang Square sendiri kita sudah mensosialisasikan hal ini dari kemarin malam, sehingga untuk kedatangan pengunjung terutama untuk traffic kalau bisa dikatakan sembuh total di 100% itu memang belum, karena memang butuh proses, dan di sini bisa kita informasikan traffic sudah mulai beranjak naik. Secara presentasi memang tidak bisa full, hanya sekitar baru 10% dari traffic normal kita yang ada saat ini. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana dan Dian Cahyani Fitri, palpres.com.
Pelaku pembacokan disertai penyiraman air keras di Pasar Soak Bato yang dialami Ivan Lani berhasil ditangkap tim Jatanras di Treskrimum Polda Sumsel. Insiden ini diketahui berawal dari rebutan lahan parkir di pasar tersebut. Iwan Syah alias Ame berhasil ditangkap anggota unit 4 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Sumsel. Ame diduga sudah membacok dan menyiram air keras ke tubuh Ivan Lani, pengurus pasar 26 Ilir Soak Bato, 17 Agustus kemarin. Insiden tersebut diketahui berawal dari rebutan lahan parkir. Kasubdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Sumsel, Kompol Christopher Panjaitan mengatakan, korban dibacok pelaku bersama 6 orang lainnya yang masih DPO saat sedang memungut uang retribusi pasar. TSK yang kita amankan pada siang hari ini adalah kasus 170 yang mana kejadiannya masalah perebutan lahan parkir, yang mana tersangka saat ini yang ada di depan kita berjumlah 7 orang, namun yang berhasil kita amankan pada saat ini ada 1 orang yang pada dasarnya mereka saling berebut parkiran di 26 Ilir, dan korban mengalami luka bacok. Saat ini korban masih di rumah sakit. Selain menggunakan senjata tajam jenis parang dan pedang, pelaku juga membawa air keras. Akibatnya korban harus dirawat di rumah sakit. Selain melukai korban, ada korban lain yang terkena siraman air keras karena sedang berada di lokasi kejadian. Saat ini pihaknya sedang mengejar 6 pelaku lainnya yang masih belum tertangkap. Pihaknya menghimbau agar para pelaku menyerahkan diri karena identitas pelaku sudah diketahui. Kami dari Kejahatan Ras, khususnya dari Krimum, menghimbau kepada 6 pelakunya lagi yang belum tertangkap agar segera menyerahkan diri. Kami tunggu 3x24 jam, kalau tidak kami akan melakukan tindakan hukum yang terukur. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Anggota Satlantas Polres Lubuk Linggau membubarkan aksi balap liar di kawasan Waterfang Sabtu malam kemarin. Dalam aksi tersebut, anggota mengamankan 16 unit motor yang digunakan untuk balapan liar. Belasan unit motor dipasang garis polisi di halaman Polres Lubuk Linggau. Motor-motor inilah yang dijadikan kaula muda untuk melakukan aksi balapan liar di kawasan Waterfang Sabtu malam kemarin. Kapolres Kota Lubuk Linggau AKBP Nuryono melalui Kasat Lantas Ibtu Suwandi mengungkapkan pihaknya mengamankan 16 unit sepeda motor pada malam minggu kemarin di Waterfang, Jalan Yosudarso. Selain Waterfang, polisi juga membubarkan beberapa titik yang dijadikan lokasi balapan liar lainnya seperti Jalan Yosudarso dan Jalan Fatmawati. Dia menjelaskan belasan motor ini tetap bisa diambil, namun harus membawa orang tua, surat pernyataan, dan kelengkapan surat kendaraan. Untuk malam minggu kemarin kita amankan sebanyak 16 unit kendaraan R2. Berita langsung dari Bapak Kapolres, ini sementara diamankan selama 1 bulan. Untuk tindak lanjutnya pengambilan nanti kita panggil orang tuanya, kita suruh membuat surat pernyataan supaya cerah, dan nanti kalau memang suratnya lengkap bisa kita kembalikan. Sementara itu, Fahri, warga Jalan Fatmawati, Kelurahan Tabah Lestari, mengapresiasi reaksi cepat yang dilakukan Polres Kota Lubuk Linggau dalam membubarkan aksi balapan liar. Terima kasih kepada pihak polisi Polres Lubuk Linggau. Berkat razia kemarin, jalan atau suasana di rumah saya agak mendingan, Pak. Biasanya kalau ada balap liar susah tidur itu, Pak. Oh, itu ya. Karena bising, Pak. Karena bising. Itu biasanya kapan mereka sering balapan, Pak? Biasanya setiap malam minggu, Pak. Setiap malam minggu. Iya, setiap malam minggu. Itu jam 12 ke atas mereka mulai balap liar. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.